Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2A dan 2B, sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah anak-anakku, pada hari ini kita bisa bersama lagi walaupun kita belajarnya masih dalam jarak jauh ya. Kalian harus tetap semangat ya. Nah, pada minggu-minggu yang lalu Bu Saada menjelaskan materi tentang azan dan iqomah ya. Kita masih materi dengan sama, yaitu azan dan iqomah. Nah, kalian harus diingat sahabat yang pertama kali yang memandangkan azan yaitu Bilal bin Rabah ya. Nah, kemudian sedangkan kalau yang paling sering yaitu Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum. Nah, ketika kita mendengar suara azan, kita disunahkan untuk menghentikan pekerjaan ya. Jadi kalau ada azan, bisa kita lagi nyapu atau sedang melakukan kegiatan yang lain, itu harus berhenti terlebih dahulu. Itu disunahkan ya. Nah, terus yang azan itu siapa aja Bu? Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, punya suara keras dan merdu. Jangan suaranya kecil banget ya, gimana mau kedengaran sama orang ya. Kalau suaranya kecil azan ya. Jadi kalau mau azan itu syaratnya satu, suaranya keras dan merdu. Yang kedua, mengerti waktu sholat. Jadi kan azan ini adalah memanggil untuk mengerjakan sholat, jadi harus sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, mampu menyuarakan bahasa Arab. Kok mampu menyuarakan bahasa Arab? Karena kan azan pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Selanjutnya, memiliki kepasihan membaca tulisan Arab. Jadi kalau bisa yang azan ini yang sudah biasa baca tulisan Arab ya. Jadi nggak salah bacaan-bacaannya. Nah, terus apa ya saja yang harus diperhatikan bagi seorang muazin? Yang pertama, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Kayak kentut. Jadi dia harus punya wudhu ya. Kalau mau azan itu harus punya wudhu ya. Yang ketiga, berdiri menghadap kiblat. Jadi kalau mau melaksanakan azan, mau azan harus menghadap kiblat. Selanjutnya, memasukkan kedua jari ke telinga. Nah, yang Bu Sadah bilang kemarin seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya seperti itu. Nah, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah itu menghadap ke kanan ya. Nanti kalau hayya 'alal falah itu ke kiri ya. Selanjutnya, mengeraskan suaranya. Selanjutnya yaitu perlahan-lahan memanjangkan suara bacaan setiap lafal-lafal azan. Jadi tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak seperti itu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dipanjangkan seperti itu maksudnya ya. Kemudian bersegeralah dalam mengumandangkan iqomah. Jadi kalau iqomah itu suaranya dicepetin, beda. Kalau iqomah ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu iqomah ya. Kalau azan kan panjang. Selanjutnya, membaca doa setelah azan. Nah, bagaimana doanya? Kalian harus ingat lagi ya. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah
wa ba'ashul maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, sekarang kalian kerjakan, kita bahas bersama latihan halaman 14 ya. Kita bahas sama-sama ya. Nomor 1, kapan kalian mendengar azan? Tulis ya, ketika masuk waktu sholat. Yang nomor 2, apa yang umat Islam lakukan saat mendengar azan? Apa yang umat Islam lakukan saat mendengar azan? Menghentikan pekerjaan. Nomor 3, tuliskan bacaan taswib. Nah, taswib ini adalah bacaan ketika azan subuh, yaitu apa? As-sholatu khairum minan naum. Ya, as-sholatu khairum minan naum. Artinya apa itu, Bu? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Selanjutnya nomor 4, sholat apakah yang lafal azannya lebih sedikit berbeda? Sholat apa? Subuh ya. Nomor 5, apa arti dari hayya 'alas sholah? Mari kita sholat. Nah, selanjutnya kita buka halaman 15. Nomor 1 kita bahas sama-sama saja ya, supaya kalian lebih memahami ya. Sholat merupakan rukun Islam yang B2. Nomor 2, azan sebaiknya dilakukan di masjid. Nomor 3, panggilan yang menunjukkan waktu sholat telah tiba disebut azan. Nomor 4, azan pertama kali dilakukan pada tahun pertama Hijriah. Nomor 5, Allahu Akbar. Kalimat di atas disebut dengan kalimat takbir. Nomor 6, seorang muazin diharapkan bisa membaca bahasa Arab agar tidak salah baca. Yang ya, bukan dipuji imam, bukan suaranya keras ya. Nomor 7, sholat berjamaah lebih apa dari sholat sendirian? Banyak, utama apa sedikit? Iya, B ya, utama. 8, mengumandangkan iqomah dilakukan sebelum A. Sholat sendiri, B. Sholat munfarid, C. Sholat jamaah. Yang C. Sholat jamaah ya. Sholat munfarid itu sama artinya sholat sendiri. 9, pemimpin sholat berjamaah disebut A. Imam, B. Makmum, C. Masbuk. Yang A. 10, azan dikumandangkan dengan titik-titik suaranya. Yang B. Dikeraskan. 11, menutup telinga saat azan termasuk A. wajib azan, B. sunnah azan, C. rukun azan. Yang B. Selanjutnya nomor 12, untuk memulai sholat fardu dilafalkan A. iqomah, B. azan, C. Allahu Akbar. Yang A. 13, azan diucapkan dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita buka halaman 14, halaman 16, nomor 14. Qad qamatis, yang C ya, sholat. 15, arti Allahu Akbar adalah yang C, Allah Maha Besar. 16, saat mendengar azan umat Islam tidak disunahkan. 16 yang mana? Yang B, membaca Al-Quran. 17, hukum mengumandangkan azan adalah C. sunnah. 18, orang yang mengumandangkan azan disebut seorang A. muazin. 19, iqomah dilafalkan dengan bahasa Arab. 20, orang yang mengumandangkan iqomah sebaiknya yang mengumandangkan yang A. azan. 21, harapan seorang muazin adalah C. mengharap ridho Allah ya, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. 22, hal yang harus muazin lakukan sebelum azan adalah yang A. suci dari hadas, yang Bu Saadah bilang tadi harus berwudu terlebih dahulu ya. 23, muazin pada saat azan hendaknya menghadap kemana? Barat, B. depan, C. kiblat, mengharap ke kiblat. 24,
mendengar azan berarti telah A. menyempurnakan sholat, B. membatalkan sholat, C. masuk waktu sholat. Yang C. 25. Azan dituntunkan oleh B. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya 26. Orang yang mengumandangkan azan hendaknya bisa melafalkan bahasa C. Arab. Arti kata iqamah secara bahasa adalah C. berdiri. 28. Saat mengucap hayya 'alas shalah, seorang muazin disunahkan, nah yang tadi Ibu bilang, yang A. menoleh ke kanan ya. Nah, nomor 29 halaman 17. As-shalatu khairum minan naum. Nah, kalimat di atas disebut A. tasbih, B. taswib, C. tahmid. Yang B ya, taswib. 30. Lafal azan semuanya sama kecuali pada saat yang B ya, subuh ya. Kenapa bisa beda yang subuh? Karena kata-kata orang masih pada tidur kalau subuh itu ya. Nah, untuk materi fikihnya sampai di sini dulu. Kalian harus tetap semangat ya anak-anakku kelas 2A dan 2B. Tetap jaga kesehatan selalu, patuhi nasihat orang tua. Jangan sekali-kali membantah nasihat orang tua, karena orang tua kita adalah orang yang mendidik dan yang membesarkan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.